hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Demikian bacaan bertangkapan kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita iringi dengan lagu pujian seperti rusa merindukan air. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Ya Tuhan, sudah selayaknya kami boleh dapat menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Karena Engkau adalah sumber sungai kami, sumber segala berkat
dan bahkan anugerah yang tiada batas itu Engkau sendiri yang menyediakan bagi kami. Oleh sebab itu ya Allah, tolonglah kami agar ketika kami beribadah ini, kami sungguh-sungguh memberikan hati dan hidup kami kepadamu. Bahkan ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tolonglah kami ya Allah, agar supaya kami boleh dapat memahami firman-Mu dengan baik. Tolong pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Pakai dia menjadi alat agar supaya kebenaran firman Tuhan kami boleh dapat pahami. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga firman Tuhan tidak hanya ada tinggal, tetapi dihidupkan di dalam sepanjang perjalanan kami. Bekerjalah ya Roh Kudus tengah-tengah kami. Kami siap untuk belajar, mendengar akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita yang pada kesempatan pagi hari ini terambil dalam kitab Mazmur dengan pasal yang sama yang sudah kita baca di dalam bacaan bertanggapan tadi, yaitu pasal atau nomor 50. Mazmur nomor 50 kita membaca mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-15. Mazmur 50 ayat yang ke-7 sampai yang ke-15. Dan kemudian nanti kita akan baca juga di dalam kitab 1 Tawarik, ya. Demikian bunyinya. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Kemudian bagian kedua firman Tuhan kita baca di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-14. Demikian bunyinya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mengerti firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat membaca tema kita pada hari ini, tema ini begitu sangat provokatif sekali bagi saya, ya.
Bagaimana tidak? Dikatakan persembahan, bukan memberi untuk Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa ini tidak lazim bagi kita. Tetapi kalau kita memikirkan kembali, memikirkan ulang tentang apa makna persembahan itu di dalam hidup kita, saya yakin bahwa kita akan menyadari bahwa sebenarnya persembahan itu bukanlah untuk Tuhan memang. Bukan, saudara sekalian. Suatu pemaknaan yang lebih dalam yang mungkin kita akan temukan pada hari ini. Kita akan menemukannya melalui Mazmur nomornya yang ke-50 tadi. Tetapi saudara sekalian, saya ingin mengawali khotbah ini dengan sebuah cerita tentang Ayub. Saya yakin saudara mungkin sudah mendengar siapakah Ayub itu. Dia adalah seorang yang saleh di hadapan Tuhan. Dia adalah seorang yang memiliki hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi saudara sekalian, kalau kita membaca di sana dalam pasal 1, kita menemukan bahwa Ayub diizinkan oleh Tuhan untuk dicobai oleh iblis, sehingga yang pertama adalah seluruh harta kekayaan Ayub itu ludes, saudara sekalian. Di dalam satu malam saja, ya, harta kekayaan Ayub itu ludes. Kira-kira kalau saudara mengalami hal yang seperti ini, ya jangan sampai. Ya. Kalau mengalami seperti ini bagaimana? Ayub bukan hanya harta kekayaannya, tetapi juga anak-anak Ayub juga dikatakan mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Namun di dalam ayat yang ke-21, ya, Ayub pasal 1 ayat 21 di sana mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apakah sebelum peristiwa penderitaan malapetaka itu terjadi di dalam kehidupan Ayub, Ayub sudah memiliki pemahaman yang seperti ini. Tetapi setidaknya saya yakin bahwa kalimat ini diucapkan dengan kesadaran yang lebih dalam lagi. Dengan pemahaman yang lebih baik lagi akan siapa Tuhan itu sebenarnya, saudara sekalian. Saya yakin bahwa Ayub pasti mengerti bahwa ketika Ayub lahir, Tuhanlah yang mengizinkan dan menciptakan hidupnya. Dan ketika Ayub meninggal pun Tuhanlah yang akan mengambilnya. Itu seizin Tuhan juga. Berkat seluruh apa yang dimiliki oleh Ayub pada waktu itu adalah berkat dari Tuhan. Saya yakin dia tahu. Tetapi pada masa setelah penderitaan itu terjadi, malapetaka itu terjadi, saya pikir Ayub memiliki suatu pemahaman yang jauh lebih dalam lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi maaf kata, kalau kita bandingkan dengan peristiwa yang dicatat di dalam Mazmur nomor 50 tadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir adalah merupakan satu peristiwa keadaan yang jauh berbeda dan bertolak belakang. Mengapa saya katakan demikian? Saudara, dikatakan di sana, di dalam Mazmur nomor 50 ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan, tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang di hutan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam penderitaan, di dalam malapetaka, Ayub justru mengakui bahwa Allah itulah yang memberi kekayaan, Allah lah yang memberi berkat, dan bahkan Allah jugalah yang mengambil semuanya itu. Terpujilah nama Tuhan. Tetapi
Tetapi sayangnya saudara sekalian, di dalam Mazmur 50 ini, yaitu ketika bangsa Israel penuh hidup di dalam kelimpahan, di dalam berkat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup mereka. Masa-masa jayanya mungkin begitu ya dikatakan. Firman Tuhan mengatakan, tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Mengapa saudara sekalian? Karena bangsa Israel itu, mereka memang suka untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Bahkan persembahan lembu itu, satu lembu berapa ya saudara? Ya nggak mudah orang itu kalau persembahan lembu. Persembahan lembu itu harus punya duit banyak loh ya. Baru bisa persembahan lembu saudara sekalian. Saudara pernah persembahan satu lembu di sini? Berapa banyak? Satu lembu maksudnya seharga satu lembu lah ya. Ya. Saudara sekalian, lembu, sapi itu ya, kambing jantan itu saudara sekalian, mereka persembahkan kepada Allah pada masa-masa mungkin hari raya dan bahkan juga pada hari-hari tertentu lainnya. Tetapi sangat mengejutkan di dalam bagian ini. Tidak usah, katanya begitu. Kalau kita mungkin dengar hari ini kok kurang ajar ya Tuhan itu ya. Orang beri persembahan kok tidak boleh. Tidak usah katanya. Bayangkan kalau saudara dari rumah sudah siap-siap nih, satu gepok. Uang ini satu gepok ya, gitu ya. Terus kemudian bilang sama pendeta haji atau bendaranya, nih aku mau persembahan nih ya. Ya ngomongnya sih enggak banyak lah ya, enggak banyak lah gitu ya. Padahal satu gepok saudara sekalian, enggak banyak lah gitu ya. Terus tiba-tiba pendeta haji atau bendaranya bilang, oh tunggu dulu, enggak usah. Enggak usah. Bawa kembali pulang. Enggak usah. Kira-kira sebenarnya tersinggung enggak? Hah? Wah kebetulan kalau nggak mau. Ya jangan begitu dong ya. Mau niat persembahan atau enggak kan begitu kan. Nah saudara sekalian kalau yang niat begitu ya. Mau persembahan nih. Waduh. Tuh. Kamu mentang-mentang ya. Gereja sudah bangun nih. Mentang-mentang ya. Nggak mau terima persembahan. Wah terus kan. Padahal gereja lain banyak tuh mau terima tuh banyak tuh. Saudara sekalian. Tapi Tuhan benar-benar mengomong ini. Memberikan sebuah peringatan, nasihat, kritik, dan teguran yang cukup keras. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu. Atau kambing jantan dari kandangmu. Kemudian anak kalimatnya disebutkan di sana. Sebab punyakulah segala binatang di hutan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa Allah mengatakan hal ini? Saudara sekalian tidak lain karena bangsa ini hidup tidak taat di hadapan Tuhan. Bangsa ini hanya mementingkan dirinya sendiri, egois. Sekalipun mereka memberikan persembahan, tetapi hati mereka, motivasi ketika mereka memberikan persembahan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka beranggapan bahwa Tuhan itu seolah-olah memang adalah Allah yang perlu untuk diberi persembahan. Makanya Tuhan bilang, sebab punyakulah semua binatang di hutan. Agar supaya apa? Agar supaya bangsa ini sadar bahwa yang pertama segala sesuatu adalah milikku. Kamu jangan main-main dengan persembahan itu. Aku tidak perlu semua milikku. Lebih baik bawa pulang sana. Kalau boleh saya ngomong kasarnya begitu. Kenapa?
karena hati mereka seolah-olah menganggap Tuhan itu sesuatu yang perlu untuk diberi persembahan. Seolah-olah Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan kekurangan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau ini yang menjadi pemikiran kita, ketika kita ini memberi persembahan, bahkan mungkin, wah, gereja perlu uang, ya, aku kasih deh persembahan. Kalau perlu uang berarti, oh gereja perlu dana ini, ya, untuk kegiatan A, B, C, D. Ya udah aku beri. Saudara sekalian sebenarnya ya tidak salah punya pemikiran itu. Tetapi kalau pemikiran itu sampai menunjukkan bahwa sikap hati kita ini adalah sikap hati yang sombong, tinggi hati, seolah-olah kalau enggak ada aku, semuanya tidak jalan. Nah ini yang repot, saudara sekalian. Ini yang Tuhan tidak mau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mencoba memahami akan apa sebenarnya makna daripada persembahan itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama adalah makna persembahan itu adalah sebagai ungkapan syukur dan relasi kita. Ya. Sebuah ungkapan syukur kepada Allah. Saudara di dalam ayat 14 dan 15 di sana mengatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara sekalian, dikatakan persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Persembahan itu bukan sebuah pemberian kepada Allah karena Allah itu kekurangan atau karena gereja kekurangan, butuh dana dan seterusnya. Atau karena kita ini berkelebihan dan seterusnya. Bukan, saudara sekalian. Atau bahkan mungkin ada orang yang memberikan persembahan itu supaya apa? Supaya Tuhan itu bisa memberi berkat lebih banyak lagi. Kok kayak pancingan ya, saudara sekalian. Dipancing 1, dapatnya 2, dipancing 2, dapatnya 4, dipancing 4, dapat 10, dapat 100, saudara sekalian. Waduh, saya juga mau kalau gitu ya. Saudara sekalian, loh iya Pak, itu kan janji Tuhan. Tuhan akan melipat gandakan katanya begitu kan ya. Ada yang 2, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali. Bahkan ada yang 100 kali katanya itu. Waduh, saudara sekalian. Bunga di bank berapa ya? Kalau saudara ada kenal teorinya ternak uang. Ya. Uang itu bekerja sendiri katanya begitu ya. Saudara sekalian, saya pikir berilah persembahan. Enggak usah masuk bank. Ya. Beri persembahan aja. Nanti itu uangnya tambah banyak. Kan ada ternaknya begitu kan. Jadi ternak ya. Ya. Nilai investasinya tinggi gitu ya. Enggak pernah enggak pernah pilot lagi kan gitu. Terus berkembang. Waduh, saudara sekalian. Bukan ini, saudara sekalian. Ini motivasi yang sangat keliru. Ya, yang Tuhan tidak perkenan bagi kita. Seharusnya adalah yang kita lakukan adalah persembahan itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Karena kita sudah mendapatkan terlalu banyak. Pak, terlalu banyak apanya? Saya kan masih miskin, begini-begini saja.
Ya, kerja juga cuman gaji berapa. Dapat 1 bulan, habis 1 bulan. Jangankan simpan di bank, ngaturnya aja susah minta ampun, Pak. Ya. Apalagi ya, suruh nyimpan begitu kan. Tidak ada, katanya begitu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan mengecilkan Tuhan begitu, saudara. Kasihan Tuhan begitu kan. Kenapa? Kita hirup udara aja ini sudah syukur. Tidak usah beli. Sayangnya hari ini air beli ya. Nggak ada air bersih. Tapi itu pun kelakuan manusia juga. Nggak ada air bersih jadinya, ya. Karena manusia menggunakan kurang bijak, ya. Banyak air digunakan, atau pabrik-pabrik sudah bermunculan sana sini, limbah di mana-mana, ya, plastik di mana-mana, dan semuanya penuh dengan terkontaminasi begitu ya. Jadi air kurang bagus. Untuk minum juga was-was begitu kan. Air nggak pernah, jualan air nggak pernah nggak pernah surut ya, nggak pernah krisis, saudara sekalian. Ya, naik terus harganya, tapi tetap aja beli orang gitu kan. Kenapa? Perlu, saudara. Karena perlu. Saudara sekalian, bayangkan kalau udara juga harus beli. Saya nggak tahu apakah ke depan juga harus beli ya. Tapi intinya Tuhan sudah sediakan semuanya. Air, tanah, udara, semua sudah ada. Tuhan nggak pernah tarik kita, saudara. Apalagi ketika kita ini setelah jatuh dalam dosa, yang ada hanya kebinasaan kekal, penderitaan kekal. Bagaimana mungkin kita bisa menghapus dosa kita sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri sampai kepada surga mulia itu? Kalau bukan karena kasih Allah yang terlalu besar, terlalu ajaib, yang tidak bisa dibeli, itu diberikan kepada kita, itu tidak mungkin kita bisa menikmati hidup dengan penuh sukacita, saudara sekalian. Hidup kita akan selalu dibayang-bayangi dengan kematian dan penderitaan kekal. Tidak ada kebebasan, kemerdekaan sejati. Kita berjalan dalam kesia-siaan. Kita tahu arah apa yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Tetapi Allah di dalam Kristus Yesus telah menyediakan seluruhnya apa yang kita perlukan, agar supaya kita menikmati sukacita dan damai sejahtera yang sejati itu. Oleh sebab itu, saudara sekalian, persembahan yang kita berikan kepada Allah itu adalah sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Tuhan, inilah persembahanku sebagai tanda syukurku kepadamu. Saudara-saudara sekalian, syukur itu sebenarnya adalah keluar dari dasar hati kita sendiri, ya. Bukan disuruh-suruh, terus kemudian baru ngucapin terima kasih. Kalau anak kecil iya ya, diajarin. Ayo terima kasih sama itu, nah, Om. Baru, Om terima kasih ya. Saudara sekalian, terima kasih tidak perlu disuruh kan, saudara sekalian. Istri saya sempat kecewa sama saya, saudara sekalian. Cerita dikit ya. Kecewanya apa, saudara? Anak saya itu, saudara sekalian, istri saya bilang, kok anak kita ini susah sekali ya. Ngomong terima kasih Mi atau terima kasih Pi, ya. Jarang sekali gitu ya. Kok begitu ya? Iya, kenapa? Saya bilang. Iya, kemarin itu
saya itu kasih ini. Nggak ngomong apa-apa itu. Padahal saya itu berharap dia itu bilang terima kasih gitu aja. Kok nggak ngomong apa-apa? Terus kemudian belum kali ya. Yang masa belum gitu. Ya masih sibuk lah mungkin gitu ya. Terus kemudian diam-diam saya WA anak saya. Ya, kok kamu nggak bilang terima kasih sih sama mami kata gitu. Terus baru berapa menit kemudian telepon anak saya, telepon sama maminya. Mi, sorry lupa ya, terima kasih gitu. Begitu sudah. Terus maminya seneng kali, wah gembira. Nih katanya, baru terima kasih katanya begitu ya. Terus kalian dalam hati, ya asal jangan nggak tahu aja begitu. Ya itu saya yang suruh. Terus kemudian saudara sekalian satu ketika saudara, kan di dalam suami istri nggak boleh ada rahasia ya. Siapa yang masih merahasiakan handphonenya, WA-nya sini, nggak boleh dibaca katanya. Ya. Saya itu kapan aja istri saya mau baca silakan. Jangan dikira ada pil will ya, saudara sekalian. Selingkuhan nanti. Ya, saudara sekalian, ya dia baca WA-nya anaknya. Oh, kaget dia. Dia kaget saudara sekalian. Waduh, kecewa aku katanya. Ternyata kamu toh yang kasih tahu ya, supaya berterima kasih kepada saya katanya. Saudara sekalian, terima kasih itu syukur itu tidak perlu disuruh-suruh. Ungkapan syukur itu keluar dari dasar hati kita langsung mengalir dengan tulus, ikhlas, murni dari diri kita. Tapi Tuhan mengatakan, saudara sekalian, di dalam ayat tadi, ya, saya bacakan ya, tadi, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu. Tuhan mengingatkan saudara sekalian, bayar nasarmu. Saudara, di dalam hidup kita, saat kita menerima anugerah Tuhan yang terlampau besar dan ajaib itu sebenarnya didasarkan atas kasih Tuhan yang terlalu besar dan perjanjian bahkan sumpah Tuhan itu kepada kita. Ibrani mengatakan dia bukan hanya berjanji, tetapi dia bersumpah atas dirinya sendiri. Karena tidak ada janji atau sumpah yang melampaui kepadanya Yesus itu atau Allah itu bersumpah kepada yang lebih tinggi lagi, saudara sekalian. Tidak ada. Allah sudah mentok sudah. Jadi Allah itu bersumpah kepada dirinya sendiri. Pasti dia akan menepati. Tapi kita, saudara sekalian, maaf kata, mungkin ada orang-orang yang masih kurang tersadar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang memiliki segala-galanya. Dan kita ini diminta untuk bisa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan memenuhi nasar kita. Saya nggak pernah janji kok Pak. Orang yang nggak pernah janji itu lebih baik daripada orang yang berjanji tetapi tidak menepati. Nah itu kan pada umumnya ya. Nggak boleh begitu. Ya harus janji dong. Kan begitu kan ceritanya saudara sekalian. Masa nggak ada janji? Masa nggak ada rasa syukur? Saudara sekalian. Kalau anak kita nggak ada rasa syukurnya aja marah kita pasti kan. Kayak istri saya tadi, ya. Tapi dia sadar juga bahwa nggak boleh begitu. Kalau sedikit-sedikit begitu kan repot, saudara sekalian ya. Mungkin karena generasi Z seperti itu kali ya. Ya nggak tahu saya nggak berani menghakimi lah ya. Nah saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama laksanakan janji saudara.
nazar saudara kepada Tuhan. Jangan lupakan Tuhan yang sudah memberkati, mari kita laksanakan. Berilah syukur kepada Tuhan. Kalau nggak ada janji, berilah janji kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin memberi persembahan. Tetapi bukan karena engkau kekurangan, tapi aku ingin bersyukur kepadamu karena kasih-Mu terlalu besar. Seorang Maria di Yohanes pasal 18 mempersembahkan minyak narwastu, puli-puli itu, yang harganya kalau dijual bisa 300 dinar. 300 dinar itu 1 tahun upah minimum setidaknya. Kalau upah minimum 5 juta, kali 12, 60 juta. Minyak narwastu itu dituangkan ke kaki Yesus. Seolah-olah minyak yang begitu sangat berharga itu sepertinya tidak ada harganya, saudara sekalian. Sampai Yudas merasa tidak nyaman ya, dengan minyak narwastu yang mahal itu dituangkan di kaki Yesus. Kalau disemprot-semprotin di tubuhnya Yesus masih lumayan ya. Nah ini di kaki Tuhan Yesus, saudara sekalian. Saudara, mari, tidak ada yang terlalu besar sesungguhnya. Persembahan yang terlalu besar yang kita berikan kepada Allah. Dan tidak ada juga persembahan yang terlalu kecil di hadapan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah hati kita, hidup kita. Seberapa besar kerinduan kita untuk memberi persembahan. Itu yang pertama, saudara sekalian. Yang kedua adalah persembahan itu adalah melatih kita supaya kita bisa mengelola, saudara sekalian. Dikatakan di dalam 1 Tawarik tadi, pasal 29 ayat 14. Sebab daripadamulah segala-galanya. Dan dari tanganmulah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara, kalau kita membaca di dalam 1 Tawarik ini, sebenarnya pada waktu itu bangsa Israel adalah diminta untuk mengumpulkan persembahan khususnya untuk pembangunan bait Allah. Jadi mereka rindu agar supaya bait Allah ini juga bisa terbangun dengan baik, megah, ya indah. Mereka bisa beribadah di sana. Tetapi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa jangan sampai bahwa apa yang kita berikan itu adalah berasal daripada diri kita sendiri. Karena sesungguhnya semuanya itu adalah berasal daripada Tuhan. Kalau kita membaca di sana tadi, daripada mula segala-galanya. Artinya, apa yang kita miliki ini, seluruh isi dunia, harta benda kita, uang, harta yang merupakan hasil jeripayah kita ini katanya, begitu kan? Itu juga adalah milik Allah, saudara sekalian. Dan dari tanganmulah, ya, dari tanganmulah itu diberikan kepada kita. Jadi seolah-olah aku punya ini Tuhan ya. Tuhan punya semuanya. Terus dengan tangannya dia membaginya berkatnya kepada kita. Ini untuk kamu. Ini untuk kamu. Ini untuk kamu. Saudara-saudara sekalian, artinya apa? Tuhan itu ingin menitipkan. Dari awal penciptaan, Tuhan itu ingin menitipkan dunia ini kepada manusia.
agar supaya manusia itu bisa mengelolanya dengan baik. Demikian juga dengan hasil yang kita miliki hari ini. Itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita agar supaya kita kelola, saudara sekalian. Jadi, kalau ada yang berkata, saya sudah dapat berkat Tuhan nih. Berapa ya yang harus saya persembahkan kepada Tuhan? Benar enggak saudara sekalian? Hah? Berapa ya yang harus saya persembahkan kepada Tuhan? Bukan begitu. Kalau berapa ya yang saya harus persembahkan kepada Tuhan, itu seolah-olah berapa ya milikku ini saya persembahkan kepada Tuhan? Tidak, saudara sekalian. Karena ini adalah berasal daripada Allah. Dan semuanya itu adalah milik Allah. Itu berarti bahwa di dalam pemahaman kita untuk sebuah persembahan adalah berapa ya uang atau harta yang sudah dipercayakan oleh Allah kepadaku ini boleh aku pakai. Beda ya, saudara sekalian. Jadi bukan berapa yang bisa kupersembahkan kepada Tuhan. Kalau begitu, kalau cuman berapa yang ada dipersembahkan kepada Tuhan, itu ada batasnya biasanya, saudara sekalian. Oh, ternyata 10%. Ya, toh, saudara sekalian. Saya pikir enggak begitu. Allah tidak semangat daripada firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita itu bukan begitu, saudara sekalian. Bukan 10%-nya. Sekalipun 10% itu merupakan satu bagian, sebuah ujian agar supaya kita bisa belajar mempersembahkan kepada Allah. Tetapi sebenarnya bukan dibatasi 10%, saudara sekalian. Karena apa yang kita lakukan itu, yang saya katakan tadi adalah berasal daripada hati kita yang penuh dengan rasa syukur itu, saudara. Saya nggak tahu kalau Maria tadi memberikan persembahan minyak wangi, minyak narwastu itu ya, saudara sekalian. Nah kok yang dipersembahkan kok gajinya setahun? Ya gitu ya. Kok enggak 1/10 aja? Atau mungkin pendapatannya Maria itu 10 kalinya memang. Betul-betul itu 1/10-nya. Tapi tidak demikian, saudara sekalian. Saya pikir Maria tidak demikian. Karena Yudas itu mengkritisinya sedemikian rupa, ya. Karena terlalu besar itu. Saudara, saya pikir kalau cuman itu berarti enggak usahlah 60 juta. Minyak mahal-mahal 60 juta cuma dituangkan ke kaki. 6 juta saja cukup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. John Wesley pernah berkata, saudara sekalian, bahwa berusahalah untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, katanya. Wah, materialistis sekali nih John Wesley kan. Kayaknya kan begitu ya. Berusahalah untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Nggak usah diomong, sudah pasti manusia itu punya kecenderungan seperti itu. Betul nggak? Atau ada yang bilang dinaikin gajinya 10 juta. Saya naikin 5 juta, 15 juta. Enggak usah, 10 juta saja. Ada yang begitu? Waduh, saudara sekalian, kalau bosnya begitu, kalau anak buahnya seperti itu, saudara, pengerjanya seperti itu, bosnya, oh syukur-syukur ya, udah enggak apa-apa. Ya, 10 juta aja deh. Makasih. Saudara sekalian. Dinaikin ya, tambah mau ya. Jadi carilah uang sebanyak-banyaknya, kira-kira demikian. Ya.
Tetapi, ya, John Lewis bilang, gunakanlah secukupnya. Jangan sampai nanti hartanya tambah banyak, pengeluarannya juga tambah banyak, terus ngomongnya lain. Dulu gaji 4 juta cukup, sekarang kenapa 10 juta kok nggak cukup ya Pak? Nah saudara sekalian, memang betul ada inflasi, penurunan mata uang, nilai mata uang. Tetapi masalahnya adalah, apakah kita sudah menjadi pengelola yang baik? Saudara sekalian. Pengelola keuangan yang baik, saudara sekalian. Terus kemudian anak kalimat yang kedua, selain tadi pergunakanlah secukupnya, supaya, yang ketiga ini, supaya kita bisa memberi lebih banyak lagi. Saya tidak tahu apakah ini bisa diterima pada hari ini atau tidak. Tapi ini firman Tuhan, saudara sekalian. Kita harus belajar untuk memenuhinya. Harus belajar untuk mentaatinya, saudara sekalian. Pak, lebih parah daripada pajak negara ya. Kayaknya ya gereja itu. Kok bicaranya uang terus, saudara sekalian? Bukan. Kalau negara itu, saudara sekalian, udah bikin sendiri nilainya. Ya, negara nggak mau hitung berapa. Ya, mungkin kalau suruh ngecek satu-satu hitung berapa Pak, mungkin harus pegawainya banyak kali ya. Jadi udah terserah kamu, ya. Kamu yang tahu berapa penghasilan kamu, bayar itu, ya, saudara sekalian. Terus kita hitung sendiri, ya. Kita bayar sendiri. Tapi kalau ada yang salah, ada keliruan, negara pasti kejar saudara sekalian. Gimana saudara sekalian? Oh, kamu punya rumah banyak nih, ya? Kamu punya mobil mewah berapa ini? Kok pajak kamu kok cuma segini? Saudara sekalian, saya pikir kalau Tuhan seperti itu, habis kita. Tapi kita diminta dengan rasa syukur memberikan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apakah penghasilan kita bertambah atau tidak. Tapi jikalau kita memiliki persembahan, memiliki penghasilan yang bertambah, tapi persembahan kita juga segitu-segitu saja. Saudara perlu cek diri sendiri. Cek hati. Jangan cek orang lain ya. Diri sendiri dulu. Saya, maaf kata, saya nggak tahu fenomena hari ini, kalau dikaitkan dengan persembahan, fenomena maksud saya fenomena genset hari ini. Kalau dikaitkan dengan persembahan genset ke gereja, saya nggak tahu berapa. Apakah cukup berimbang ataukah sangat-sangat kurang? Saya selalu mengingatkan anak saya, jangan kamu sudah kerja, lupa persembahan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, genset hari ini hidupnya bagaimana? Saya tidak tahu apakah saudara mengalami hal ini juga di sini. Tapi yang saya baca saudara sekalian, di media massa, genset itu banyak penghasilannya itu tidak besar.
Hanya sebagian orang yang menikmati penghasilan yang besar. Percaya atau tidak, ya, saudara yang tahu. Tapi itu yang saya baca. Saya coba cermati. Bahkan kemarin saya membaca itu dari berapa puluh juta ya. Genset itu berapa persennya hanya sekitar 20-an%, hanya 2 juta lebih. Kemudian 20% juga sekitar itu ada 4 juta atau 3 juta begitu. Barulah yang sisanya 5 juta dan sisanya lagi di atasnya. Yang saya ingin katakan adalah saya nggak tahu berapa banyak yang dikeluarkan uangnya untuk ngopi. Untuk ngopi, saudara sekalian. Boleh Pak ngopi? Ya boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau bisa tiap hari ngopi, ayo kita ngopi. Saudara sekalian. Saya juga suka ngopi, saudara. Ya. Tetapi masalahnya adalah berapa banyak kita keluarkan untuk ngopi. Dulu ngopi itu kan ya 5.000 sudah dapat. Sekarang kalau enggak 30.000 kopi enggak enak, saudara-saudara. Enggak mau. Ya. Satu kali nongkrong 30.000. Itu kalau kopi aja loh ya. Belum nanti kalau beli rotinya berapa. Lah itu seminggu berapa? 1 bulan berapa? Kalau ada yang merokok, masih merokok berapa? Saudara sekalian. Belum yang lain-lain. Gaya hidupnya. Saya nggak tahu apakah mereka juga masih sempat untuk memberikan persembahan. Itu maksud saya. Saya pikir bukan hanya generasi Z saja, tapi ini menjadi perenungan kita bersama. Pak, jangan bicara soal materi. Saya tidak bicara soal materi. Saya akan mengatakan saya tidak bicara soal materi. Saya bicara soal hati dan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Karena persembahan itu adalah salah satu ibadah yang memang Tuhan menginginkan juga. Saudara sekalian, saya sudah mendengar begitu banyak orang, sekalipun dia memberikan persembahan, dan bahkan mungkin dia selalu bergumul dalam persembahannya, tetapi sepanjang hidupnya tidak pernah berkekurangan. Apakah kita juga memiliki hati yang sedemikian? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah, hari ini kami bicara soal persembahan yang sebenarnya semua itu Engkau sudah lakukan terlebih dahulu. Seluruh hidupmu, kasih darah nyawamu sendiri, Engkau persembahkan. Karena tidak ada persembahan yang bisa berbau harum diterima oleh Allah Bapa, kecuali persembahan diri Tuhan sendiri. Namun kami sebagai manusia, kami tidak ingin menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kami. Kami tidak ingin untuk membiarkan begitu saja kasih Tuhan yang sudah kami terima secara luar biasa. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarlah kami
dari waktu ke waktu. Ajarlah kami di dalam peristiwa demi peristiwa, agar supaya kami boleh dapat memberikan persembahan secara benar di hadapan Tuhan. Kami boleh dapat mengembalikannya kepadamu. Dan kami melakukannya dengan penuh kesungguhan hati, penuh kerelaan, penuh sukacita, tanpa ada paksaan. Karena Engkau, Allah, menginginkan kami melakukan hal ini. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin bergumul terus-menerus di dalam mencari nafkah, menjalani kehidupannya, bekerja, yang terkadang tidak sesuai dengan upaya, tenaga, pikiran yang dikeluarkan. Oleh sebab itu, kami mohon kepadamu, kuatkan kami, dan teguhkanlah iman kami, agar kami juga boleh tetap setia kepadamu, dan bahkan terus melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai seorang pekerja dengan baik, sehingga pada waktunya Tuhan juga berkenan untuk boleh dapat memberikan, menyediakan yang lebih baik yang dapat kami pergunakan untuk menjalani kehidupan ini. Yang sesungguhnya terlebih semuanya itu bermuara kepada kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi mereka yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan. Kami mohon Tuhan memberikan jalan agar supaya mereka juga boleh terus mendapatkan pekerjaan dan berkarya di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Bahkan bagi mereka yang selalu berharap, bersandar dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Selanjutnya kami juga tak lupa berdoa untuk GKI Philadelphia ini di dalam pelaksanaan persidangan klasis Priangan sebagai panitia penerima. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan memberkati di dalam segala persiapannya, dan bahkan juga Tuhan memperlengkapi setiap panitia dan juga setiap orang yang turut bekerja bersama-sama, bahkan seluruh jemaat, untuk boleh dapat saling bekerja sama, mendukung satu sama lain, sehingga persidangan boleh dapat dimulai dan berakhir dengan baik. Segala kebutuhan Tuhan juga sediakan, dan bahkan di dalam persidangan kami juga boleh dapat menghasilkan keputusan-keputusan dan juga kebijakan-kebijakan bagi perkembangan pelayanan gereja Tuhan, khususnya di lingkup klasis Priangan, dan bahkan berdampak juga bagi seluruh gereja secara luas. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan negara dan bangsa di mana kami tinggal. Tuhan memberkati negara kami, pakai setiap para pemimpin negara kami. Biarlah setiap kami juga boleh bekerja sama dan terus mendukung di dalam program-program pemerintah yang dapat memberikan kemajuan dan perkembangan bagi masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Biarlah semuanya itu Tuhan pimpin dan sertai sehingga boleh dapat terwujud. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Cek
Selamat siang Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih Pak Yohanes telah melayani di kebaktian 1 dan kebaktian 2 pada hari ini. Saudara, hari ini adalah khusus ya di Klasis Priangan kita ada acara pertukaran mimbar. Jadi saya dapat tugas ke Bajem Bintara di Bekasi ya. Satu kali saja. Jadi sudah selesai saya balik saudara sekalian. Saudara, hari ini sudah mendengarkan khotbah tentang persembahan ya. Sepanjang bulan ini kita bicara persembahan. Ada seorang ibu di antara kita WA pada saya, Pak, kenapa di gereja kita ada acara-acara tertentu tidak ada persembahannya? Kebaktian Natal kita kayaknya cuman Natal terakhir ini ya. Dan berbagai acara kita tidak mengumpulkan persembahan, saudara-saudara. Saudara, saya pikir kalau kita melakukan persepuluhan kita dengan bijaksana, dengan baik, sebetulnya kita tidak butuh terlalu banyak persembahan, saudara. Ya, lagi pula setiap orang ada pergumulan tersendiri, tidak semua orang mempunyai kualitas pemahaman yang sama. Kami dari dulu berharap ya seseorang datang ke gereja tidak merasa terbebani dengan persembahan, saudara ya, datang dengan sukacita. Baik, saudara sekalian, ada berbagai warta yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan persiapan untuk baptisan dan CD di penghujung tahun ini. Kelas akan dimulai pada hari ini. Ada sekitar 8 atau 9 yang telah mendaftarkan diri untuk ikut kelas. Silakan bagi yang belum mendaftar dan ingin mendaftar, masih terbuka kesempatan. Saudara, di hari Sabtu yang akan datang ada slide ya. Sabtu satu lagi. Yes, ini adalah untuk acara Komisi Dewasa Muda. Kebetulan akan ada perkunjungan dari pengurus Komisi Dewasa Muda. Nah, saudara sekalian, mari datang menghadiri acara KDM. Kita akan berbicara tentang mengatur keuangan keluarga. Uang itu tidak dibawa mati kata orang, tapi tidak punya uang setengah mati gitu ya. Ya, ini butuh kemampuan untuk mengelola berkat yang Tuhan percayakan pada kita. Slide berikutnya adalah untuk pemuda. Saudara sekalian, nah ini minggu depan pemuda diharapkan bisa bergabung di pukul 11.30. Yang tadi itu Sabtu jam 6 sore ya, yang KDM. Nah ini pemuda tanggal 27 Juli kita akan bicara teknologi dan pekerjaan untuk masa depan ya. Awas saudara, ada banyak sekali pekerjaan yang sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena sudah digantikan ya. Kalau ada di antara anak-anak muda dulu bercita-cita untuk kerja di pintu tol, cuman gampang kerjanya gitu kan ya. Serahkan karcis, sekarang tenaga itu nggak butuh lagi. Kalau ada yang berpikir, oh kerjanya enak ya, di sebuah kotak kecil terima duit, bayar parkiran, sekarang nggak ada lagi yang gitu-gituan. Nah ini anak-anak muda perlu ikut mempersiapkan diri dengan baik. Saudara-saudara sekalian, tadi Pak Yohanes di dalam doanya sudah sampaikan juga, gereja kita akan menjadi host, jadi tuan rumah untuk pertama kalinya gereja kita menjadi penyelenggara PMK 31 Juli sampai 1 Agustus. Cuma karena fasilitas kita terbatas, maka PMK ini diselenggarakan di GKI Bungur. Saudara yang sudah ambil bagian di dalam kepanitiaan ini, silakan mengikuti jadwal ini. Nah, tanggal 31 Juli itu pas hari Kamis, saudara. Maka pada tanggal 31 Juli kebaktian doa diliburkan 1 kali. Tampaknya happy sekali ini ya. Padahal biasa juga nggak hadir ya.
Nah, ini adalah berita tentang atestasi. Ada 2 keluarga. Keluarga Pak Yoki. Satu lagi adalah keluarga Pak Fendi yang telah mengajukan aplikasi untuk menjadi anggota jemaat. Ini minggu ketiga ya. Nah, sekiranya tidak ada keberatan, kita akan memanggil mereka untuk mengikuti percakapan yang akan ditentukan. Ada video juga ya. Oke, sebelum video saya mau menyambut beberapa yang pertama kali hadir. Di tangan saya ada Ibu Endang Oningtyas Sukmawati. Ibu Endang, di mana? Oh ya, Ibu Endang, selamat datang. Wow, dari Cilacap ya, dari GKRI. Oh, dulu saya juga anggota GKRI, Bu. Selamat datang, Ibu Endang. Kemudian di tangan saya ada Immanuel Putri Endian. Oh, Immanuel. Ya, selamat datang juga. Ini pasti orang tua dan anak, begitu ya? Atau saudara? Anak dan ibu, selamat datang ya. Kemudian ada Agustina Wijaya. Ya, Ibu. Ini mama dari otak saya nggak nyambung sekarang. Dulu ya, kita pernah ketemu di rumah sakit Ciputra waktu itu, Ibu ya. Selamat datang, Ibu. Kemudian Frederick Darmawan. Oh, Pak Frederick ya. Selamat datang, Bapak. Ya. Selamat datang. Saudara yang sedang mencari gereja, gereja ini terbuka untuk saudara kunjungi. Di sini berlaku minggu pertama datang tamu, minggu kedua datang sudah jadi tuan rumah. Baik, saya pikir masih ada video. Mari kita lihat video ini, saudara. Video HUT Penabur dan UKDW. Mari kita lihat. Setelah itu liturgis akan memandu kita di bagian akhir ibadah. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang tiada henti kepada Yayasan BPK Penabur, sehingga kita dapat merayakan pencapaian luar biasa 75 tahun perjalanan Lembaga Pendidikan BPK Penabur dalam dunia pendidikan di Indonesia. Saat ini kita masih ada, bertahan, dan setia dalam melayani untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi anak-anak bangsa di bumi Indonesia, tanah air tercinta. 75 tahun bukanlah sekedar angka, melainkan sebuah narasi panjang yang penuh makna, dedikasi, dan pengabdian. Sejak didirikan pada tahun 1950, BPK Penabur telah tumbuh dari sebuah benih kecil menjadi pohon raksasa yang menaungi 165 sekolah, tersebar di 15 kota wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Angka ini bukan hanya statistik, melainkan cerminan dari puluhan ribu jiwa yang telah dibentuk, ratusan ribu mimpi yang telah dipupuk, dan jutaan jam pelajaran yang telah diberikan dengan penuh cinta dan makna. Selama 7,5 dekade kita telah menyaksikan bagaimana BPK Penabur terus beradaptasi dengan perubahan zaman untuk memberikan pendidikan bermutu bagi anak-anak terdidik. Kita telah bertransformasi dari sistem pengajaran konvensional menjadi lembaga pendidikan yang adaptif dan inovatif. Perubahan telah menjadi DNA kita semua. Kita beralih mengadopsi teknologi digital yang mutakhir, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan tuntutan global,
sehingga BPK Penabur telah melahirkan generasi berkarakter Kristiani yang kuat, cerdas di kelas, kreatif, kritis, dan siap menghadapi tantangan global. Dalam perkembangan dunia dengan perubahan yang sangat dinamis, BPK Penabur semakin kuat memegang teguh satu pilar yang tak tergoyahkan, yaitu pendidikan karakter Kristiani. Inilah fondasi spiritual dan moral yang membedakan diri. BPK Penabur percaya bahwa pendidikan sejati bukan hanya tentang pengetahuan, melainkan tentang pembentukan hati. Dalam setiap masanya, BPK Penabur telah melahirkan pemimpin yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki hati yang melayani. Melalui tema berani berubah, berkarakter Kristiani dalam membangun negeri, BPK Penabur menegaskan kembali komitmennya agar seluruh keluarga besar BPK Penabur, pendidik, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, wali, dan alumni untuk terus berinovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur kita. Para pendidik dan tenaga kependidikan yang saya hormati, Bapak Ibu adalah arsitek dari peradaban ini. Dedikasi Bapak Ibu dalam mendidik dan mengasihi adalah fondasi dari setiap keberhasilan. Kepada para siswa yang saya banggakan, jadilah agen perubahan yang membawa dampak positif. Jangan takut untuk bermimpi besar dan berani menghadapi tantangan. Jadilah versi terbaik kalian dimanapun berada. Kepada orang tua wali, kami berterima kasih atas kepercayaan luar biasa yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami untuk mendidik putra-putri terkasihnya. Kami akan menjaga kepercayaan ini dengan sepenuh hati. Kepada para alumni dimanapun Anda berkarya, jadilah duta BPK Penabur yang menginspirasi, menjadi garam dan terang, menjadi berkat, serta berdampak bagi sesama. Dalam kesempatan ini secara khusus kami menyampaikan terima kasih atas kesabaran, pendampingan, bimbingan yang telah disampaikan oleh para pendeta gereja GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, para pembina, pengurus, pengawas, dan para purna bakti yang telah mendedikasikan waktu, pemikiran, dan karyanya kepada BPK Penabur. Dukungan ini tentu menguatkan dan terus memotivasi kami untuk berkarya lebih baik lagi. Akhir kata, mari kita jadikan perayaan 75 tahun ini sebagai momentum untuk melompat lebih tinggi, bertolak lebih dalam, untuk menguatkan jangkar karakter Kristiani di BPK Penabur, serta berani berubah dan terus berkontribusi membangun negeri ini dengan kasih dan ketulusan. Selamat ulang tahun ke-75 BPK Penabur. Tuhan memberkati setiap langkah dan karya kita. Baru pertama kali ke Jogja, dengan nyangka ini beneran terjadi. Ini dia, hidup baruku dimulai. Sejak saya mulai bermimpi tentang kehidupan universitas, saya tahu saya menginginkan tempat di mana saya dapat berkembang, belajar, dan mendapatkan banyak inspirasi, baik secara akademis maupun spiritual. UKDW adalah tempatnya. Berlokasi di jantung kota Yogyakarta, UKDW menawarkan lebih dari sekedar pendidikan. Di UKDW, sustainability itu bukan sekedar slogan, namun nyata adanya. Dipenuhi oleh para dosen yang bersemangat, mahasiswa yang kreatif, serta semangat inovasi. Pokoknya seru. Banyak riset dari kakak tingkat yang risetnya benar-benar dipakai oleh masyarakat. Ini lebih dari sekedar kesempatan. Ini adalah awal dari babak baru, mimpi yang menjadi kenyataan.
Banyak teman dari berbagai daerah dan bahkan kegiatan di UKDW semuanya menyenangkan. UKDW seru, UKDW aku datang. Mari kita buat perjalanan ini tak terlupakan, karena aku bangga menjadi bagian dari ceritanya. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Sebagai nats persembahan diambil dari Mazmur 9 ayat 2. Demikian bunyinya. Aku bersyukur pada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Sembari petugas persembahan mengedarkan kantong persembahan, kita iringi dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa.
Tuhan, pada saat ini kami memberikan persembahan dari sebagian dari berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu memelihara dan memberkati kami. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan kami ini, agar dapat digunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah tiba di penghujung acara. Kita akan menutup ibadah kita dengan lagu Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk melawat orang yang belenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Jemaat sekalian, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan seterusnya. Amin. Ibadah kita telah selesai, silakan duduk, silakan bersatu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.